100% Indonesia. Indonesia merdeka. Indonesia. Indonesia. Tetap semangat, merdeka. Merdeka. Maju terus Indonesia. Merdeka. Indonesia merdeka. Ayo Indonesia. Indonesia satu, Indonesia tumbuh. Saya. Merdeka. Indonesia merdeka. Indonesia merdeka. Merdeka. Jaya ini. Indonesia satu, Indonesia tumbuh. Bapak, Ibu, dan kaum muda yang terkasih, selamat pagi. Di sekolah sebelum kita pandemi, semua teman di kelas mencontek saat ulangan. Maka saya juga gimana ya? Ikutan apa enggak? Sudahlah, ikutan saja, biar hasilnya juga bagus. Saya senang, orang tua senang, everybody happy. Di jalanan banyak orang tidak peduli dengan pandemi, tidak memakai masker, berkerumun kemana-mana, tidak peduli akan situasi saat ini, bebas tanpa masker. Apakah kita juga tidak ingin bebas seperti mereka? Tidak terbelenggu nafas kita, ikut saja mereka, tergoda kita. Di dalam dunia kerja, banyak orang korupsi, mengambil hak orang lain, dan bahagia dengan tindakannya. Apakah kita juga tidak ingin merasakannya? Toh tidak akan ketahuan. Daripada memegang prinsip kejujuran, lebih baik ikut saja korupsi. Di dalam keluarga, pasangan hidup kita kasar, suka berbohong, selingkuh. Apakah kita tidak ingin pisah saja? Cerai sajalah, lebih enak, beres semuanya. Di media sosial, orang bebas ngerumpiin, ngejelekin orang lain. Masa saya nggak ikutan? Kan itu seru. Lagi ada gosip apa hari ini? Untuk didengar, dicari, dan kemudian disampaikan lagi kemana-mana. Mengasihkan. Dia sudah jahat ke saya, dia jahat ke keluarga saya. Untuk apa saya ajak omong dan sapa dia? Lebih baik diamin saja, musuhin saja selama-lamanya. Ngapain capek-capek bersahabat lagi, apalagi mengampuni dia. Kadang kita kesulitan untuk menjalankan sabda Tuhan, dan kadang kita ingin menawar dan terus menawar untuk tidak menjalankan perintahnya. Apalagi kadang kita lebih baik memilih untuk tidak mengikuti sabdanya dan mengikuti arahan dan anjuran yang lainnya saja, bukan anjuran Yesus. Lebih enak, lebih mudah, tidak sulit. Apalagi kalau kita tahu jalan yang kita lalui bersama Yesus itu justru mengarah kepada jalan setapak yang berbatu terjal, jalan yang tidak enak, jalan yang melelahkan, jalan yang menyebalkan, jalan yang penuh dengan air mata, jalan penuh tantangan. Jalannya Yesus seperti itu, capek. Sementara kita tahu ada percabangan jalan di luar Yesus yang mulus, nyaman, enteng, mudah, seperti ilustrasi tadi. Kenapa juga nggak saya ambil? Daripada ngikutin Yesus melelahkan, capek hati. Daripada mikirin kejujuran, harus belajar susah payah siang dan malam, mendingan nyontek saja. Toh yang dikejar hasilnya. Daripada tidak kaya-kaya dengan kerjaan seperti ini, lebih baik korupsi saja. Daripada capek hati berjuang untuk setia, lebih baik cerai saja. Daripada terus menahan diri dan dibilang kuper karena tidak ikutan ngegosip dan ngerumpiin orang, mendingan ikut sajalah. Toh
seru juga, tidak ada ruginya buat saya. Bapak dan Ibu yang terkasih, mengikuti dan menjalankan sabda Tuhan memang tidak enak, tidak mudah. Lebih enak mengikuti sabda diri sendiri, mengikuti tren dunia, mengikuti emosi, mengikuti yang bukan sabda Tuhan. Dalam Injil Yohanes hari ini digambarkan bahwa banyak murid-murid Yesus bersungut-sungut. Karena apa? Karena merasa bahwa ajaran Yesus itu keras dan beranggapan bahwa tidak mungkin ada orang yang sanggup mendengarkan dan melakukan apa yang diajarkan Yesus. Dan Yesus tahu apa yang dia sampaikan itu menggoncangkan iman mereka. Bagaimana tidak keras dan tidak menggoncangkan iman? Kita tahu ajaran Yesus itu seperti apa. Mengampuni, terus mengampuni, dan bukan menghukum. Memberi pipi kiri, memberi pipi kanan, berikan semuanya kalau dibuat jahat dari orang lain. Tidak membalas kejahatan orang lain. Kalau diminta A, kasih juga B. Yesus mengajarkan untuk terus setia. Yesus mengajarkan kerendahan hati dan bukan kesombongan. Mengajarkan untuk berlomba-lomba menjadi yang paling kecil, ketika dunia justru berlomba-lomba menjadi yang terbesar. Yesus mengajarkan untuk terus berbagi kepada sesama, sedangkan tren dunia adalah kumpulkan sebanyak-banyaknya dari orang lain. Yesus mengajarkan untuk menjaga, merawat, melindungi kawanan domba persaudaraan, ketika dunia justru kebalikannya, gosip, menjatuhkan, dan memakan teman. Ini ajaran Yesus berat. Lebih baik pergi saja, tinggalkan Yesus. Maka murid-murid Yesus bersungut-sungut dan akhirnya mereka meninggalkan Yesus. Akhirnya digambarkan di sini, mulai dari waktu itu juga banyak murid Yesus mengundurkan diri dan tidak lagi mengikuti Dia. Bisa kita bayangkan? Meski mereka sudah melihat dan merasakan mujizat Yesus, ternyata itu tidak cukup bagi orang banyak untuk mau setia mengikuti sabdanya. Ajarannya terlalu keras, susah, mending mundur dan ikutin yang lain saja. Maka tidak heran bila Yesus kemudian melirik kepada ke-12 muridnya. Orang-orang pergi meninggalkan Yesus, Yesus melirik ke-12 muridnya. Kamu tidak mau pergi juga? Ikutin tuh, sudah pergi. Kamu gak mau pergi juga? Pertanyaan Yesus kepada ke-12 murid ini menjadi pertanyaan reflektif untuk kita semua, terutama yang lebih memilih pilihan yang bukan ajaran sabda Tuhan, yang bukan ajaran Yesus. Yesus tahu kita pun juga terkadang bersungut-sungut karena ajaran Yesus tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan. Bisa jadi Yesus juga bertanya kepada kita, kamu gak mau pergi juga dari aku? Pergi saja, gak usah ikuti aku. Ditanyakan pertanyaan itu, Petrus menjawab, Tuhan, kepada siapakah kami akan pergi? Sabdamu adalah sabda hidup yang kekal. Nah, jawaban Petrus atas pertanyaan Yesus di atas sangat tegas. Ketika banyak orang meninggalkan Yesus karena merasa tidak sanggup mencerna dan menerima ajarannya, tidak suka dengan ajaran Yesus, Petrus dan para rasul yang lain justru menegaskan bahwa pilihan mengikuti Yesus adalah sebuah kepastian, bukan lagi pilihan ganda, milih ini atau milih itu, tetapi kepastian satu-satunya hanya mengikuti Yesus. Artinya tidak ada kemungkinan yang lain, hanya mengikuti Dia. Mereka sudah mengenal Yesus dan merasakan kasih-Nya, sehingga bagi mereka, jangankan memilih berpaling dari Yesus, pilihan di luar Yesus itu tidak ada dalam pikiran mereka. Mereka akan terus mengikuti Yesus ketika yang lain pergi meninggalkannya. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, mari kita lihat diri kita.
Mampukah kita juga berkata yang sama? Tuhan, aku tetap ikut Engkau. Bagiku tidak ada jalan lain selain jalan yang kulalui bersamamu. Bapak, Ibu, dan kaum muda yang terkasih, adonan untuk membuat manusia itu cuma dua. Sebagaimana dalam kitab Kejadian 2 ayat 7, dalam kisah penciptaan manusia. Tuhan Allah membentuk manusia dari debu tanah dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk hidup. Maka ingat, adonan membuat manusia itu hidup hanya ada dua, yaitu debu tanah dan nafas Allah.